Teknologi hijau dengan artian merujuk kepada teknologi nano untuk meningkat kualitas keberlangsungan lingkungan. Teknologi hijau juga merujuk kepada penggunaan teknologi untuk membuat produk ramah lingkungan yang berbasis nano dan penggunaannya. Teknologi hijau telah didefinisikan sebagai pengembangan teknologi bersih dan untuk meminimalisir potensi risiko kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan manusia. Terkait proses manufaktur dan penggunaan teknologi hijau untuk mendorong digantikannya produk yang tidak ada dengan produk yang hijau lebih ramah lingkungan sepanjang usia sel surya. Dan tujuan teknologi hijau ini dimiliki dua tujuan utama, yaitu memproduksi material tanpa merusak lingkungan dan kesehatan manusia, dan memproduksi produk lingkungan dan menyelesaikan masalah lingkungan. Teknologi ini memanfaatkan prinsip kimia hijau dan teknologi hijau untuk membuat material nano dan produk nano tanpa bahan beracun, menggunakan energi yang lebih sedikit, mengonsumsi sumber daya yang dapat diperbaharui jika kemungkinan, dan menggunakan pola pikir siklus produksi pakai daur ulang dalam segala tahap desain dan keteknikan. Dan tujuan yang kedua dari teknologi hijau ini melibatkan pengembangan produk yang menguntungkan lingkungan secara langsung maupun tidak langsung. Material atau produk nano secara langsung mampu membersihkan limbah berbahaya, melakukan desalinasi, membersihkan polutan, dan mendeteksi dan memantau tingkat polusi. Secara tidak langsung, nano komposit yang ringan untuk otomotif berarti menggunakan energi dan menggunakan bahan bakar bagi kendaraan, itu contohnya. Dan teknologi hijau juga bisa digunakan untuk membuat fuel cell sehingga menghemat input dan menghasilkan energi lebih banyak, dan LED sehingga menghemat penggunaan listrik. Jurnal yang saat ini saya bacakan yaitu model adaptasi teknologi hijau dan industri penyampaian industri kulit dan menengah UKM di sekitar Garut lebih tentunya. Dan jurnal ini menyamakan UKM kulit di Sukaregang Garut, Indonesia. Originalitas peneliti ini berfokus pada adaptasi pola teknologi hijau dalam industri kecil yang menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya. Temuan diskusi ini dan jurnal ini ditulis oleh Muhammad Ali Ramdhani, Departemen Teknik Informatika UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, Indonesia. Tawaran teknologi ramah lingkungan dapat diperoleh oleh pengusaha di industri penyamakan kulit UKM, yaitu material penggantian dalam proses UKM produksi tersebut dengan bahan non-mineral sehingga limbah produksi lebih ramah lingkungan, dan adopsi teknologi manifestasi dari 4 elemen dan interaksi diantaranya yaitu technoware, humanware, infoware, dan orgaware. Technoware ialah fasilitas fisik peralatan produksi. Fasilitas fisik termasuk alat, peralatan mesin, kendaraan bermotor, pabrik, fisik, infrastruktur, dan barang-barang lain yang digunakan manusia mengoperasikan transformasi produk. Yang kedua ada humanware, ialah kemampuan manusia. Kemampuan sumber daya manusia meliputi pengetahuan, keterampilan, keahlian, kebijaksanaan, dan kreativitas. Dan yang ketiga ada infoware, ialah fakta dokumen, termasuk fakta dokumen perangkat informasi yang terkait dengan proses teknik, metode, spesifikasi teori, desain, observasi, manual, dan fakta-fakta lain diungkapkannya mulai publikasi dokumen dan cetak biru. Dan selanjutnya ada orgaware, ialah kerangka kerja organisasi. Itu mencakup kerangka kerja organisasi, perangkat organisasi, institusi, dan peraturan yang diperlukan untuk memuat perangkat teknis, kemampuan sumber daya manusia, dan perangkat informasinya.
terdiri dari praktik manajemen, organisasi, koneksi, dan pengaturan untuk mencapai hasil positif. Adopsi teknologi sebagai adopsi inovasi merupakan proses perubahan mental atau perilaku dalam bentuk pengetahuan, kognitif, sikap afektif, dan keterampilan psikomotor. Proses adopsi terkait sejak seseorang mendengar ide baru sampai akhirnya dia melakukannya, dan itu yang disebut dengan adopsi. Adopsi teknologi adalah keputusan untuk menggunakan 3 ide atau teknologi baru dengan cara bertindak, keputusan untuk mengadopsi teknologi hijaunya, dan mengambil keputusan yang khas sebagai proses perubahan mental dan proses pikir sejak seorang tahu teknologi sampai dan membuat keputusan yang menerima atau tolak lalu dikonfirmasikannya. Dalam mendukung pembangunan berkelanjutan UKM, perlu pengembangan dan peningkatan kapasitas melalui penggunaan teknologi hijau, yaitu implementasi teknologi hijaunya. Masalah krisis yang harus dipahami oleh UKM dalam bisnis tersebut, yaitu menentukan strategi adaptasi dalam teknologi hijau. Dan untuk industri, dari jurnal ini yang telah disurvei oleh penulis tersebut di Desa Sukaregang, Garut secara tepat, dan hasilnya adalah berdasarkan survei dan wawancara dapat dilihat berbagai masalah yang dihadapi oleh para bisnismennya. Salah satunya masalah di industri kulit UKM di Sukaregang, Garut ialah limbah yang dihasilkan oleh kegiatan industri. Proses produksi dan penawaran teknologinya baru penyamakan kulit adalah proses mengubah protein kulit mentah menjadi stabil dan kulit yang tidak mudah busuk dan cocok untuk beragam penggunaan. Penyamakan biasanya dilakukan dengan garam alkali kromium trivalen, reaksi asin krom dengan karboksilat protein kulit kolagen membuat kulit stabil. Hidroterma tinggi yang memiliki suhu 100 Celcius derajat dan tahan terhadap serangan mikroorganisme seluruhannya, dan menyamakan di tempat-tempat penangkalan disamak oleh kronium. Dan penggunaan teknologi hijau di lingkungan industri UKM Garut itu perlunya adanya kesadaran. Tahap ini sangat sederhana. Jika pengrajin pengusaha tidak menggunakan teknologi hijau, maka mereka tidak akan menerapkannya. Itu pihak-pihak terkait dengan teknologi hijau harus memperkenalkan kepada pengrajin pengusahanya. Dan inilah beberapa faktor yang tidak dimiliki UKM di Indonesia yang tidak mereka mengetahui, makanya tidak adanya teknologi hijau tersebut. Nah, yang pertama itu masalah yang harus dihadapinya, dan mereka tidak sadar bahwa masalah yang dihadapi mereka itu apa, yaitu limbahnya sangat padat dan busuk seperti tidak bisa terurai. Orang yang akan dikonseling, siapa saja nih orang yang akan dikonseling tentunya untuk mendapatkan training teknologi hijau. Tujuan yang ingin dicapai dari setiap kegiatan konseling ya tujuannya yaitu dengan pasti untuk menciptakan produk dengan teknologi hijau, pengembangan pesan atau saluran yang digunakan, sistem evaluasi tentang ditetapkannya atau bawaannya, dan seluruh perencanaan acara yang dimaksudnya. Nah, inilah tabel yang teknologi industri yang harus diterapkan oleh UKM di bawahnya untuk penerapan pengimplementasikannya. Yang pertama ada industri sumber daya teknologi dan lingkungan hidup. Di industri ada yang namanya organisasi strategi. Organisasi strategi itu mereka menyiapkan strategi apa yang harus disiapkan oleh mengimplementasikan untuk masyarakat UKM di bawahnya. Dan kedua ada perilaku organisasi. Perilaku organisasi bisa dijadikan pedoman oleh warga-warga di bawahnya, tentunya para perilaku yang telah diberikan industri kepada UKM. Dan yang ketiga ada
strategi organisasi. Kemudian yang ketiga ada yang pembackupan dari strategi industri, yaitu membantu masyarakat dengan tentunya untuk pemilihan teknologi hijaunya. Kemudian kita balik yang kedua, sumber daya teknologi. Ada ketersediaan, pembiayaan, manfaat, kenyamanan, dan penggunaan penuh. Dan yang ketiga ada lingkungan hidup. Apa saja yang di lingkungan hidup dari UKM dan teknologi hijau di masyarakat Garut. Ada pemerintah, masyarakat, pasar, dan sosial. Mereka berpadu pacu oleh ketiga-tiganya menuju ke pemilihan teknologi. Nah, pemilihan itu apa saja yang ingin diimplementasikan oleh UKM di Garut tentunya dengan budget yang murah dan keuntungan yang lebih besar tentunya. Dan yang keduanya lagi ini dia menurun ke evolusi teknologi dampak efisiensi. Nah, evolusi teknologi yang akan dibuat itu akan berdampak apa saja, yang tentunya akan membuat limbah, terus keefisienan dari produk tersebut apa saja, dan harus dilihat dari kedepannya. Dan yang terakhir ada penolakan adopsi teknologi. Nah, ini lebih pentingnya lagi, penolakan adopsi teknologi bisa saja ditolak oleh warga sekitar dan pelanggan tentunya, karena mungkin pelanggan juga mengerti apa saja kekurangan dan kelebihan dari teknologi tersebut, dan mereka tidak sejalan dan sejalur dengan apa yang mereka inginkan tentunya. Maka dari itu, sebagai yang ingin mengimplementasikan teknologi hijau di lingkungannya, harusnya mengerti situasi tersebut di lingkungannya sendiri.